Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 2 yang dirahmati Allah. Hari ini kita kembali bertemu melalui video kita ini. Dan ini Pak Gun berada di halaman sekolah kita. Kalau kalian perhatikan, ya, ada di belakang. Nah, itu sekolah kita dalam keadaan dibangun, ada ruang kelas baru yang akan dibangun. Nah, materi kita pada pagi hari ini atau pada pertemuan ini adalah surah An-Nas. Ya, surah An-Nas ini kalau kita melihat target yang harus kita penuhi, yakni yang pertama memahami pesan-pesan pokok dari surah An-Nas. Kemudian keterampilan yang hendak dicapai yakni mampu membaca secara tartil dan menghafalkan surah An-Nas, ya, tentu dengan tartil, dengan bacaan yang baik. Nah, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya, surah An-Nas anak-anak ini di dalam Al-Quran menempati urutan ke 114. Nah, ini ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu jumlah keseluruhan ada 114 surat, maka surah An-Nas adalah surah yang terakhir. Surah pertama ada Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Ini 114, urutan 114 adalah An-Nas. Yang An-Nas ini berarti manusia, jamaknya dari insan, al-insan, ya. Nah, An-Nas ini, ya, ada suara motor lewat yang keras sekali, disebut al-mu'awwidzatain. Ini bersama dengan surah Al-Falaq. Jadi An-Nas dan Al-Falaq disebut al-mu'awwidzatain, yang artinya dua perlindungan, anak-anak. Jadi sepaket dengan trio kul, jadi ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, itu biasanya dibaca dalam satu paket zikir, entah itu setelah sholat ataupun zikir pagi sore gitu ya. Lanjut. Nah, mana ini ya? Nah, sekarang kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang sudah bisa membaca Arabnya diperhatikan sebelah kanan, yang belum di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi perhatikan panjang pendek dengung-dengungnya juga ya. Perhatikan itu ketika membaca. Dengarkan contoh dari saya maupun dari video saya yang lain atau dari qori-qori yang lain. Nah, tentang arti An-Nas. Jadi Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas,
dari bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ini kalau dari sisi terjemah per ayatnya. Nah, berikutnya kita lanjut ke maknanya. Nah, apa pelajaran atau isi dari surah An-Nas ini, anak-anak? Yang pertama, kita diajari oleh Allah dalam surah ini agar kita meminta perlindungan kepadanya, berlindung kepadanya, kepada Allah dengan 3 asmanya atau ketiga sifatnya ini, yakni Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah. Rabb berarti Tuhan yang mencipta, yang memelihara, yang memberi rizki, yang mengajari dan sebagainya. Raja Al-Malik artinya yang merajai atau raja yang menguasai, kekuasaan yang tidak terbatas. Kemudian Allah sebagai Tuhan yang mencipta, berarti dialah yang paling layak untuk disembah. Nah, maka ini karena godaan setan yang begitu kuatnya dan berbahaya dan bisa mempengaruhi hati manusia karena dia membisikkan sesuatu ke dalam dada manusia, maka Allah dengan 3 asmanya itu atau 3 sifatnya itu hendak mengajari kita agar berlindung kepadanya, anak-anak. Nah, berlindung dari apa? Dari bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan dalam dada kita. Kadang kita terbesit untuk berbuat kejahatan, ya mungkin dari hal-hal kecil, malas sholat, ya, tidak mau mengerjakan ketaatan-ketaatan, itu bagian dari bisikan setan. Maka kita berlindung darinya kepada Allah. Yang kedua, ada setan dari jin dan juga setan dari golongan manusia. Nah, kalau setan dari golongan manusia seperti apa? Ya, kita mungkin punya teman yang biasanya mengajak kepada pelanggaran atau diajak sholat tidak mau dan sebagainya. Dia ketika kita waktunya sholat justru malah mengajak kepada bermain-main, waktunya ngaji malah diajak nonton TV atau main game misalnya. Maka itu kita juga perlu mewaspadai, ya, bahwa di dalam bergaul itu kita harus memilih teman-teman yang baik. Nah, di dalam surah yang lain Allah mengingatkan bahwa betapa kita nanti akan menyesali kita telah berteman dengan teman-teman yang tidak membawa kita kepada kebaikan, teman yang membawa kita kepada keburukan. Maka berhati-hatilah di dalam memilih teman. Makanya ada lagu jangan bercermin di air keruh, itu maknanya jangan berteman kepada orang yang buruk akhlaknya, karena itu akan mempengaruhi kita. Bahkan Nabi menyampaikan agama seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya itu solih-solih, insya Allah akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, kalau temannya ya tidak mau sholat, tidak mau ngaji, ya kita bisa ketularan. Maka ini selain kita minta perlindungan dari godaan syaitan tadi, kita juga harus berhati-hati dan dalam bergaul, memilih teman, ya. Syukur kalau kita bisa mempengaruhi teman untuk diajak kepada ketaatan kepada Allah. Nah, oke. Nah, maka apa faedah dari surah An-Nas ini? Tadi di awal sudah disinggung, An-Nas itu al-mu'awwidzatain, perlindungan. Maka dengan membaca surah An-Nas ini kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlindungan dari godaan setan. Nah, kemudian untuk mengamalkan surah An-Nas ini, Rasulullah telah memberikan petunjuknya supaya kita membacanya surah An-Nas bersama Al-Ikhlas dan
Al-Falaq yang kita sebut dengan trio Qul ini anak-anak, yakni satu pada zikir pagi setelah subuh, setelah selesai zikir sholat, ba'da sholat itu kita membaca surah ini. Kedua, zikir sore setelah asar. Setelah asar, kemudian setelah selesai sholat fardu. Jadi selain setelah zikir pagi dan sore, setelah sholat fardu dalam rangkaian zikir setelah sholat itu kita juga ada bacaan surah trio Qul ini. Jadi Al-Ikhlas, Anas, dan Al-Falaq. Dan yang terakhir atau yang keempat, sebelum tidur agar kita terjaga dari berbagai macam gangguan, maka kita membacanya sebelum tidur. Nah, maka ini ayo nggak bisa maju. Nah, ini pesan terakhir. Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Nabi berpesan pada kita, nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Nawwiru, terangilah, cahayailah rumahmu, rumah-rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Maka ini pesan pada kita untuk menerangi tidak saja rumah kita dengan listrik PLN itu anak-anak, tapi dengan bacaan Quran, karena itu akan menjadi penerangan dalam hati-hati kita. Jika ada masalah di dalam rumah, karena rumah itu selalu dicahayai dengan sholat dan dengan Al-Quran, maka akan mudah mendapatkan jalan keluar. Demikian pula mungkin anak-anak kesulitan belajar, orang tuanya kesulitan rizki barangkali, maka dengan memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak dari halaman sekolah kita SDNBD 3. Saya Pak Gun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.